Shalom, persekutuan doa Syekinah Glory Semarang yang dikasihi Tuhan. Kita mencatat di dalam Lukas 18, dikasih judulnya aja keras, ya. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Nah, kalau kita baca perikopnya, di sini dikatakan ada seorang pemimpin. Dia seorang yang masih muda. Dia punya jabatan, dia seorang pemimpin, bukan orang sembarangan. Kedua, dia masih muda. Yang ketiga, moralitasnya baik banget loh. Ini orang dikatakan bahwa aku tuh gak pernah berzina, gak pernah membunuh, gak pernah mencuri, gak pernah berbohong, dan menghormati ayah dan ibunya. Kurang apa ini orang? Plus lagi dikatakan di sini dia itu kaya, ya. Dia punya kerinduan, dia sama-sama punya kerinduan. Apa yang aku harus perbuat lagi supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Dia pengen ngalami kekekalan dalam hidupnya. Dan Yesus ngomong kayak gini, jual semua hartamu, ya, bagikan sama orang-orang yang miskin, maka kamu akan beroleh harta yang kekal, yaitu di surga. Kemudian datang kemari, ikutlah aku. Singkat cerita, anak muda yang sangat kaya itu sangat sedih hatinya. Dan dia gak jadi ikut Yesus. Dia gak jadi jual hartanya. Akhirnya Yesus berkata, sukarnya, alangkah sukar orang yang beruang, mempunyai uang banyak, masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui pintu yang kecil, lubang jarum namanya, daripada seorang yang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Saya ketika merenungkan firman ini, bahwa banyak orang seringkali cuma melihat apa yang sementara. Mereka lebih tertarik dengan berkat dan mujizat daripada mengikut Yesus, mengikuti apa kata Tuhan. Kalau dengar mujizat langsung semangatnya luar biasa, tapi kalau disuruh taat nanti dulu, ya. Padahal upah itu bukan tergantung dari jumlah berkat dan mujizat yang bisa kita terima, tetapi kita taat gak melakukan apa yang Tuhan suruh. Misi Tuhan dalam hidup kita tergenapi apa enggak? Berkat dan mujizat cuma sarananya, tapi jangan sampai kita gak sampai tujuannya. Kita harus ngerti ini. Jangan sampai kita dikasih kendaraannya tetapi terlalu nikmat di dalam kendaraan sampai lupa sampai ke tujuan. Nah, hari ini saya mau mengajak Anda, ayo ikuti Yesus, ikuti apa yang Dia suruh. Kenapa Tuhan mau untuk anak muda ini mengikut Dia? Karena yang pertama saya belajar, Tuhan itu selalu merindukan hubungan dengan kita melebihi semua berkat dan yang ada, ya. Hubungan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan itu jauh lebih penting daripada berkat dan mujizat. Yohanes 12 ayat 26 mengatakan, siapa yang mau melayani aku harus mengikuti aku. Pelayan-pelayanku harus berada dimanapun aku berada. Siapapun yang melayani aku akan dihormati Bapakku. Di sini dikatakan dengan jelas, semua orang yang mengikuti aku itu pelayanku, dan pelayanku mau dekat dengan Dia. Tuhan tuh kepengen dekat dengan kita. Itu yang jadi kerinduan kita. Seringkali kita lebih suka pusing dengan urusan sehari-hari sampai kita lupa bahwa yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Itu yang terutama. Jangan sampai kita memperoleh seluruh isi dunia tetapi kita kehilangan Tuhan. Sia-sia semuanya. Kekekalan itu ada di dalam satu pribadi, yaitu di dalam Yesus. Nah, kita mengatakan dengan jelas bahwa Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, inilah hidup yang kekal, yaitu mengenal Dia. Ya, jadi kalau Tuhan suruh kita untuk mengikuti apa yang Tuhan mau, karena Tuhan itu rindu, pengen punya hubungan yang dekat, berjalan bersama-sama dengan kita setiap hari. Yang kedua, kalau Tuhan suruh kita ikut Dia karena ada panggilan yang jauh lebih mulia daripada apapun yang kita bisa kerjakan. Yesus berkata kepada Petrus, mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan
penjala manusia. Awalnya mereka penjala ikan, jadi penjala manusia. Levelnya berbeda. Tuhan kalau suruh Anda untuk ngikut apa yang Tuhan mau, seringkali Anda harus mengorbankan waktu, mengorbankan harta, mengorbankan kadang-kadang cita-cita. Percayalah satu hal, bahwa Tuhan mau kasih yang lebih baik daripada itu semua. Ya, Tuhan mau pakai Anda dalam skala yang Anda nggak pernah pikir sebelumnya. Dan itu lebih mulia dari apapun juga. Nggak semua orang mesti jadi pendeta. Nggak semua orang mesti jadi full timer. Tapi semua orang dipanggil untuk berbuah lebat, membawa manfaat, keuntungan, menjadikan bangsa, menjadikan banyak orang menjadi murid Kristus, membaptis mereka. Kita semua bisa dipakai Tuhan sebagai saksi-saksi di hari-hari terakhir ini. Ya, ada panggilan lebih mulia, bukan cuma ikan, tapi itu bicara manusia. Hati Tuhan selalu ada buat manusia. Kalau Tuhan panggil kita untuk mengikuti Dia, karena Dia mau memakai kita sebagai saksinya yang mulia, itulah upah yang kekal. Yang terakhir, kenapa Tuhan mau kita mengikuti Dia? Alkitab mengatakan Yohanes 8:12, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Orang yang mengikut Yesus dalam hidupnya, langkah hidupnya terang. Engkau gak berjalan dalam kegelapan. Engkau gak bingung sama hari esokmu, karena engkau tahu selangkah demi selangkah engkau akan punya tuntunan Tuhan. Hidupmu akan mengalami terang Tuhan. Kau gak takut, kau gak bakal tersesat. Karena namanya gembala yang baik, rindu kita ada di dalam jalan yang benar. Ya. Saya akan tutup dengan kisah Sakeus. Sakeus di Lukas 19 sama-sama orang kaya, tetapi dia berani untuk menyerahkan hartanya, hidupnya, sesuai dengan tuntunan Tuhan dalam hidupnya. Dia gak mau terikat dengan harta, karena dia tahu yang terbesar dalam hidup ini adalah ketika aku taat dengan apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan mau dekat dengan aku. Gak kaget Yesus makan di rumah Sakeus. Saya yakin Sakeus itu jadi berkat bagi satu kota Yeriko, karena banyak orang kembar. Melalui hidupnya orang bisa merasakan kemurahan hati. Wow. Hari ini Tuhan mau pakai setiap Anda. Ikutilah Dia. Kadang-kadang kita harus mengorbankan sesuatu yang mungkin kita sukai, kadang-kadang hobi kita, kadang-kadang apa yang menjadi kesukaan kita atau kebanggaan kita. Tapi percayalah, ketika Tuhan minta untuk diserahkan, karena Tuhan mau gantikan dengan yang jauh lebih baik, jauh lebih indah, jauh lebih mulia, dan ada terang Tuhan di sana. Dan percayalah, Tuhan kepingin dekat dengan setiap kita. Berkat terbesar adalah pribadi Tuhan. Tuhan memberkati.